Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten kreatif pertama ya. Lanjutan dari kemarin, dari pertemuan selanjutnya. Kemarin kita udah latihan bikin dokumen di Photoshop. Kita hasilkan 1000 kali 1000 pixel ya. Jadi ini nanti outputnya untuk Instagram gitu aja, biar sama semua. Oke, setelah kita bikin kertasnya atau dokumennya, ini kita ibaratkan kertas saja ya biar enak. Jadi kita punya kertas itu persegi 4 square, presisi 1000 pixel kali 1000 pixel ya. Oke, selanjutnya kita mengenal apa sih tool-tool yang ada di Photoshop ini. Tools yang ada di Photoshop ini itu versi sebelumnya sama yang baru itu letaknya persis kalau aku kira ya. Nggak ada perbedaan banyak sekali. Oke, kita mengerti dulu dari yang paling atas kiri. Itu namanya move tool atau shortcutnya ini V gitu ya. Di keyboard ada V. Sebenarnya ketika kita arahkan mouse ke sini itu udah ada tutorialnya dan penjelasannya. Move tool itu berarti apa? Move artinya bergerak, tools artinya alat, berarti alat untuk menggerakkan sebuah objek gitu ya. Itu terus selanjutnya yang di kanannya ada rectangular marquee tool. Ini juga seperti biasa ada penjelasannya juga. Ini fungsinya untuk menyeleksi atau membuat marking atau tanda atau kayak kita kalau di kertas itu kita pensil dulu nih ditandain. Misalnya kita mau mewarnai bunga, jadi kita pakai misalnya bisa bikin lingkaran di sini. Nah nanti kita bisa beri warna di lingkaran ini. Jadi kayak di di sketsa dulu gitu. Itu namanya marquee tool. Bisa untuk sketsa, bisa untuk seleksi sebuah objek. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya ini polygonal lasso tool. Ini sama dengan yang di atasnya kanannya ini rectangular marquee tool. Tapi bedanya ini bisa kalian leluasa bikin garis yang kalian mau. Misalnya seperti ini, tinggal klik untuk nutup garisnya ini kita double klik. Nah nanti akan jadi seperti ini. Ini namanya polygonal lasso tool. Ada juga lasso tool biasa. Ini kalau kita sekali klik maksudnya klik tahan lama, klik. Nah ini kita bisa kayak gambar gitu. Jadi tidak klik back klik kayak yang polygonal tadi. Kita bisa kayak menggambar kayak lebih luasa, jadi tidak ada bentuknya, tidak lebih abstrak gitu ya. Terus untuk magnetic lasso tool ini kalau ada misalnya kita beri lingkaran di sini ya. Terus kita ini untuk contoh aja kita menjelaskan tentang magnetic tool gitu ya. Ini mengikuti sesuatu yang kontras. Seperti ini kan ada lingkaran besar nih di tengah ini, antara putih dan merah itu kan kontras sekali. Dia bisa mendeteksi kekontrasan itu. Jadi dia akan mengikuti. Kalian lihat. Aku zoom aja gini. Ya kan? Dia akan mengikuti sesuatu yang kontras, garis yang kontras. Jadi kita untuk menyeleksi sesuatu yang lingkaran itu tidak perlu repot-repot, tinggal pakai yang seperti ini. Nah, untuk kalau kita misalnya salah nih seperti ini, kita pencet delete aja. Nanti satu titik akan terulang lagi. Nah, kayak gini. Misalnya ke sini, wah, salah. Nah, ke sini. Nah, kita pencet delete terus gini, kita kembalikan dulu, pencet lagi titiknya biar hilang. Nah, kembali lagi ke sini. Ini namanya magnetic lasso tool. Jadi kayak titik-titiknya tuh kayak magnet, jadi nempel ke garis yang kontras gitu ya. Oke, untuk ketika kita selesai menyeleksi atau menggunakan tools tadi, kita Ctrl D. D itu artinya deselect ya. Deselect itu berarti melepas pilihan atau selesai gitu aja. Ctrl D. Oke, itu untuk seleksi tool yang akan kita pelajari. Ada banyak juga, ada magic band. Itu kalian bisa coba-coba sendiri.
Ini kurang lebih juga sama, tapi efeknya beda. Kalian boleh coba sendiri. Atau kalau kalian mau belajar lebih lanjut, nanti banyak sekali tutorial di YouTube. Jadi saya di sini sebagai penjembatan kalian biar tahu istilahnya. Nanti kalau kalian mau mengerti lebih lanjut karena kita keterbatasan waktu, kalian bisa cari sendiri di tutorial-tutorial yang ada di luar gitu. Oke, ini ada satu lagi yang mungkin akan kita pakai, ada brush tool. Brush itu artinya kuas ya. Kuas itu untuk menggambar. Nah, seperti ini. Kita bisa kecilkan ukurannya dengan cara klik kanan. Nanti akan muncul seperti ini. Ada size, ada hardness. Size itu ukuran jelas. Kalau hardness adalah tingkat ketajaman. Kalau kita ke hardness 0%, dia akan kayak buram gitu, seperti ini. Kalau kita set ke 100%, nanti kalian akan tahu bedanya. Dia akan tajam seperti ini. Ini hardness seperti ini. Ya kan beda kan? Ini yang hardnessnya 0%, ini yang hardnessnya 100%. Jadi bedanya di ketajamannya. Itu. Ini untuk brush tool. Kalau mau ganti warna silahkan klik di sini. Misalnya mau diganti merah juga bisa, tinggal di oke. Brush tool gunanya bukan cuman memberi warna doang, itu banyak gunanya kalau kalian mendalami Photoshop ya. Terus di sini ada seperti biasa ada eraser tool. Ini fungsinya tentu saja eraser artinya kan penghapus ya, untuk menghapus. Oke, ini ada opacity, bisa kalian set ke 100% untuk menghapusan maksimal ya. Jadi ketika sekali kena itu langsung kehapus, hilang. Tapi kalau kalian set di bawahnya 100%, dia nggak hilang 100%. Jadi harus beberapa kali hapusan. Ini gunanya untuk memberikan efek soft gitu. Jadi nggak langsung kehapus semua gitu kan, dia terlalu keras. Kayak gini kan ya mungkin tergantung kebutuhan dari kita ya. Gitu. Terus untuk ini ya, ini namanya pen bucket tool. Pen bucket artinya ember yang berisi cat gitu ya. Itu fungsinya dia menumpahkan cat pada bidang yang kosong. Seperti ini, putih kan kosong ini, putih. Terus maka semua bidang yang putih itu tadi kena cat tadi. Terus kalau misalnya seperti ini, kita ada sebuah lingkaran di sini. Terus bidang kosongnya kan yang putih nih. Ketika aku klik di bidang yang kosong seperti ini, maka yang keisi yang bidang kosong. Kalau yang yang klik di bidang yang ini, karena ini juga termasuk bidang, maka yang ganti yang ini. Jadi sesuai dengan apa yang kalian klik ya. Kalau kalian klik di sini, yang jadi ya sini dalam satu layer. Nanti kita akan belajar layer di pertemuan selanjutnya. Ini kita belajar tools dulu aja. Gitu ya. Untuk menghapus bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan brush ya, karena ini ada warna merah, kita set ke warna putih misalnya seperti ini. Ini dasar banget ini. Nah, seperti ini jadi putih lagi gitu. Oke, itu tools yang cukup umum ya. Kita ini ada satu lagi mungkin pen tool, mungkin kalian mau harus tahu. Pen tool ini kurang lebih sama dengan polygonal lasso tool ini ya. Dia fungsinya bisa untuk menyeleksi atau membuat bidang. Tapi pen tool ini juga sama. Tapi selain membuat bidang atau menyeleksi, dia bisa membuat garis. Misalnya seperti ini. Dan bisa dilengkungkan seperti ini. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan tangan kalian sendiri, karena keluasan atau kemahiran dalam seseorang itu biasanya keterbiasaan. Kalau kalian belum terbiasa menggunakan ini, pasti hasilnya beleton kayak gini ya.
Makanya kalian harus latihan sendiri. Nah, ketika aku tutup padnya ini atau titiknya ini kita bisa beberapa pilihan nih. Tinggal klik kanan aja. Jangan lupa ini diaktifkan dulu pen toolnya. Klik kanan, ini banyak sekali pilihan. Kalau max selection itu berarti langsung di oke. Hasilnya akan kayak gini, kayak polygonal lasso tool ini. Oke. Kalau di fill pad itu kan artinya fill itu kan isi. Jadi fill pad itu artinya mengisi padnya ini atau bidang ini dengan warna atau apapun itu. Nah, warnanya itu nurut dengan yang kalian pilih warna di sini ya. Jadi kalau putih mungkin nggak kelihatan. Coba kita ganti dulu ke warna yang lain, misalnya seperti ini. Kita ulangi fill pad. Nah, ini langsung di oke aja. Dia akan mengisi pad yang ada di yang telah kalian buat gitu ya. Ketika kalian selesai, pastikan delete pad ini ya, untuk menghilangkan bekas atau pen yang tadi kalian buat, biar kalian bisa kerja yang lainnya juga, yang lain lagi seperti itu. Oke, kita hapus dulu. Oke, mungkin itu yang kalian tahu. Ini ada type tool, kalian bisa tulis menggunakan apapun itu. Untuk pengaturannya, ini pilihan fontnya, ini ukuran fontnya, kalian cari-cari sendiri seperti ini. Kayak kalian belajar Word kalau font ini. Terus yang lainnya mungkin kalian akan mengerti dengan sendirinya, karena dulu aku diajari juga tidak komplit, tapi harus dasar-dasarnya kalian harus mengerti. Selanjutnya kalian explore sendiri, pasti kalian akan jadi mahir. Nah, untuk zoom ini mengoperasikan interface ya, atau tampilan di Photoshop. Untuk zoom kalian bisa klik Z itu dari kata zoom. Kalian klik Z, kalian tinggal klik terus geser ke kanan, itu biasanya zoom in, ke kiri biasanya zoom out. Nah, nanti seperti ini. Nah, terus untuk menggeser kalian tahan spasi nih. Nah, kursornya akan berganti menjadi kayak tangan gini ya. Nanti kalian bisa geser aja seperti ini. Nah, ini kan geser nih. Nah, kan geser. Ini pakai spasi. Oke, mungkin itu dulu aja. Jangan berlama-lama karena masih banyak materi yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.